Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di channel aku Najwa Salsabil. Aku sekolah di MTSN 32 Jakarta Selatan. Aku dari kelas 83. Kali ini aku akan menjelaskan tentang sejarah hukum Archimedes dan hukum Pascal. Kalau mau tahu sejarahnya, yuk langsung aja kita tonton. Let's go! Penemu hukum Archimedes adalah Archimedes dari Sirakusa sekitar tahun 287 sebelum Masehi sampai 212 sebelum Masehi. Dia adalah seorang matematikawan, fisikawan, astronom, sekaligus filsuf. Ayahnya ahli dalam perbintangan, namanya Phidias. Archimedes merupakan keponakan dari Raja Hieron II yang memerintah di Sirakusa pada masa itu. Sebagian sejarawan matematika memandang Archimedes sebagai salah satu matematikawan terbesar sejarah, mungkin bersama Newton dan Gauss. Pada suatu hari, Archimedes pernah diminta oleh Raja Hieron II untuk menyelidiki apakah mahkota emasnya dicampuri oleh perak atau tidak. Kemudian Archimedes memikirkan masalah ini dengan sungguh-sungguh, sehingga membuat ia merasa sangat letih dan menceburkan dirinya ke dalam bak mandi umum yang penuh dengan air. Lalu, ia memperhatikan ada air yang tumpah ke lantai. Dan seketika itu pula, Archimedes menemukan jawabannya. Kemudian, ia bangkit berdiri dan berlari sepanjang jalan ke rumahnya dengan telanjang bulat. Setibanya di rumah, ia berteriak kepada istrinya, "Eureka! Eureka!" yang artinya, sudah ketemukan. Kemudian, ia membuat hukum Archimedes. Dengan itu, ia dapat membuktikan bahwa mahkota raja dicampur dengan perak. Tukang yang membuat mahkota tersebut kemudian dihukum mati. Hukum Archimedes menyatakan sebagai berikut. Jika benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat zat cair tersebut. Rumus hukum Archimedes yaitu Fa sama dengan Rho dikali G dikali V. Fa sama dengan gaya apung, Rho sama dengan massa jenis benda, G sama dengan gravitasi, dan V adalah volume. Pada tahun 1623, lahirlah seorang anak laki-laki di Clermont-Ferrand, Prancis, yang bernama Blaise Pascal. Sejak kecil, dia sudah dikenal sebagai anak yang pintar. Akan tetapi, dia sudah kehilangan sosok ibu sejak ia berusia 4 tahun. Dan dia juga tidak menempuh pendidikan secara resmi. Tetapi itu tidak membuat ia menyerah. Di usia 12 tahun, Pascal berhasil membuat mesin penghitung untuk membantu ayahnya bekerja. Di usia 16 tahun, ia menulis buku tentang kerucut. Dan di usia ke-18, ia sukses menciptakan kalkulator digital pertama di dunia. Karena terlalu giat bekerja, kesehatan Pascal menurun sejak umur 18 tahun. Dokter menyarankan agar Pascal hidup lebih santai dan bersenang-senang. Tapi walau begitu, Pascal tetap bersemangat di dunia sains. Saat bermain, Pascal dengan tidak sengaja memperagakan hukum Torricelli, yaitu hukum yang mengukur kelajuan air yang mengucur dari tangki yang bocor. Dia mengisi kantung dari bahan plastik dengan air dan memberikan banyak lubang pada plastik yang berisi air tersebut. Lalu, ia memperhatikan air yang mengucur dari kantung tersebut. Dengan itu, ia menemukan teori yang dia beri nama Hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan zat cair pada ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Rumus hukum Pascal yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2.
F1 adalah gaya pada penampang pertama. F2 adalah gaya pada penampang kedua. A1 adalah luas permukaan bidang pertama. Dan A2 adalah luas permukaan bidang kedua. Terima kasih karena telah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.